lagi. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja di balik turbin uap. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Yusril Nur Taufik, NIM 18060-284, jurusan Teknik Mesin. Baik, terima kasih. Kita langsung saja ke materinya. Dalam video hari ini kita akan memahami prinsip kerja di balik turbin uap. Turbin uap dianggap sebagai jantung pembangkit listrik karena pembangkit inilah yang mengubah energi panas dari fluida menjadi energi mekanik. Karena ini adalah perangkat yang mengubah energi panas dari fluida menjadi energi mekanik, lebih tepatnya energi rotasi dari rotor tersebut. Energi rotasi dari rotor ini sehingga rangkaian rotor yang secara nyata menyerap energi fluida berdasarkan rotasinya adalah komponen paling vital dari turbin uap. Dan mari kita lihat lebih dekat salah satu rotor tersebut. Ini adalah satu rotor, set rotor, dan Anda dapat melihat serangkaian bila terhubung ke hubungan rotor ke dalam orientasi yang berbeda akan terlihat seperti ini. Atau seperti ini jika Anda melihat lebih dekat salah satu bila tersebut, Anda dapat mengamati satu hal bila ini adalah kumpulan penampang Avroy yang berbeda yang disatukan oleh penampang Avroy yang bervariasi dalam ukuran bentuk dari bawah ke atas. Bila steam energi tinggi maka akan dibiarkan steam dengan surut, dan berkat bentuk surut yang istimewa maka tekanan di atas akan selalu kurangi dan tekanan di bawah sehingga akan ada hasil. Kita lihat seperti begitu. Menghasilkan gaya total yang bekerja ke arah atas. Gaya ini akan membuat lebih saat sehingga berputar dengan jelas. Abort mengeluarkan energi fluida sehingga fluida saat keluar memiliki energi yang lebih rendah dibandingkan energi sesi masuk ke atas. Melihat bagaimana kita memperhatikan transfer energi fluida, tetapi sebelum pindah ke itu, pandangan singkat tentang energi yang terkait dengan fluida yang mengalir. Ada 3 komponen energi untuk fluida. First, karena kecepatan bagian energi kinetik. Kebijakan kedua, tekanan adalah energi tekanan. Komponen ketiga berdasarkan suhu energi internal. Jika suatu fluida memiliki nilai entalpi yang tinggi untuk berarti fluida tersebut memiliki tekanan dan suhu tinggi. Sekarang kita melihat dengan tepat bagaimana turbin uap menyerap energi dari uap. Ini adalah penampang rotor surut pada panjang air vertikal saat uap melewati surut yang akan berputar ke arah ini, dan ini akan mengakibatkan hilangnya energi. Tapi fluida untuk turbin uap tipikal baik energi kinetik dan bagian entalpi turun. Jadi jika Anda men-float kecepatan uap ke saluran keluar akan seperti ini. Ketika energi kinetik berkurang, kecepatan berkurang, begitu pula entalpinya. Jika menurun seperti ini, langkah selanjutnya adalah melewati uap ke tahap rotor berikut. Tetapi jika Anda secara tidak sengaja melewati uap ke set rotor yang lain, itu tidak akan banyak menyerap energi karena di sini kecepatan steam sudah sangat rendah. Sebelum meneruskan steam ke rotor berikutnya, harus meningkatkan kecepatan terlebih dahulu. Untuk kita akan menggunakan suatu yang tersebut. Nozzle adalah perangkat stasioner yang dipasang pada casing turbin, disebut juga starter. Status juga merupakan satu set bilah, tetapi bilah ini tidak bergerak. Mengambil bagian transfer energi yang dilakukannya hanyalah mentransformasikan energi entalpi menjadi energi kinetik. Anda dapat melihat luas penampang nozzle berkurang dengan aliran, sehingga karena bentuknya yang khusus kecepatan meningkatnya, tetapi pada saat yang sama penurunan P berkurang. Jika Anda perubahan dalam energi entalpi dan kinetik tidak akan ada. Sekarang kita telah meningkatkan kecepatan fluida sehingga kita dapat meletakkan set rotor berikutnya melawan arah rotor lain, sehingga dalam turbin uap akan ada set rotor dan stator yang bergantian. Rotor yang bergerak menempel pada satu sub
yang stasioner terpasang pada casing turbin. Sekarang kita akan melihat lebih dekat pada transfer energi pada rotor. Jika Anda beberapa energi kinetik dan energi entalpi berubah melintasi, dapatkah total energi yang transfer yang Anda bisa? Apakah mungkin perubahan energi entalpi? Tetap saja bagian energi kinetik berkontribusi pada transfer energi atau sebaliknya. Sebenarnya kan pada istilah disebut derajat reaksi yang didefinisikan seperti gambar ini. Dari nilai derajat reaksi bisa bervariasi dari 0 hingga 1. Misalkan derajat reaksi turbin adalah 0, maka turbin tersebut akan dikenal sebagai turbin ampul atau dengan presentasi 0. Turbin reaksi dalam kasus seperti itu, perubahan energi entalpi melintasi rotor akan menjadi 0, transfer energi akan murni karena perubahan energi kinetik. Untuk mengubah energi kinetik surut dari suatu turbin impuls akan seperti ini. Di sini fluida benar-benar mengenai suhu. Entalpi tidak berubah seiring dengan suhu. Entalpi juga akan tetap sama. Entalpi merupakan fungsi langsung suhu. Asumsi sistem sebagai ideal sedikit penurunan, tetapi Anda hampir bisa asumsikan tekanan sama di seluruh rotor. Satu-satunya kuantitas yang berubah di sini adalah kecepatan. Sekarang kasus ekstrim lain, turbin reaksi 100%. Di sini seperti yang Anda tidak akan perubahan kinetik, energi rotor akan murni karena perubahan entalpi. Dan ini bisa menjadi profil bila tipikal untuk kasus seperti ini. Cairan melewati bila benar-benar mengenai yang kita ketahui di seluruh tidak, sehingga nilai kecepatan absolut tetap sama di blade. Suhu tekanan entalpi bervariasi di seluruh blade. Sebuah turbin yang praktis untuk menjadi kompromi dari kasus orang yang biasanya menggunakan turbin reaksi 50% yang dikenal sebagai turbin Pearson. Tujuan dari turbin uap. Pada sesi ini kita akan melihat sejarahnya. Dari turbin uap mempelajari klasifikasi turbin uap, mempelajari cara kerja, prinsip impuls dan reaksi turbin, menentukan keuntungan dari kerugian turbin uap dan leads. Aplikasi turbin uap. Secara turbin uap Anglo-Irlandia. Insinyur Sir Charles Algernon Pearson menemukan turbin uap modern pada tahun 1884. Model pertama dari turbin uap dihubungkan ke dinamo untuk menghasilkan 7,5 kW listrik. Mari kita lihat klasifikasi turbin uap yang termasuk turbin termal. Energi uap pertama diubah menjadi energi kinetik dan kemudian energi mekanik telah menjadi disebut sebagai turbin uap. Menurut turbin uap, aksi uap terutama klasifikasi menjadi dua jenis, turbin reaksi, turbin impuls. Mari kita fokus pada pekerjaan sebuah turbin impuls mengamati diagram. Di sini turbin impuls terdiri dari casing, nozzle, dan jalankan 8 bilah berjalan casing. Nozzle mengatur uap aliran pada pandu untuk mengalir dengan kecepatan sesuai dengan kecepatan aliran. Uap bertekanan tinggi keluar, nozzle tetap energi tekanan. Steam sepenuhnya diubah menjadi energi kinetik. Di sini kecepatan steam sangat tinggi yang mengalir dari sistem, maksud saya steam, melalui nozzle disebut jet. Ini jet kecepatan tinggi dibelokkan pada bilah yang dipasang di runner resti.
Molekul menerapkan gaya di permukaan dari bilah turbin karena pelari turbin ini dan poros mulai berputar. Poros ini juga dihubungkan dengan generator. Oleh karena itu generator berputar dengan listrik dihasilkan. Mari kita pelajari berjalannya turbin ini secara Ginel. Diagram menunjukkan prinsip di balik kerja turbin impuls, dan ini tekanan uap turbin tetap konstan sambil mengalir melalui bilah yang bergerak. Kecepatan ini sangat tinggi saat mengalir melalui nozzle, dan itu menurun saat mengalir melalui bilah yang bergerak. Sekarang mari kita fokus pada kerja turbin. Reaksi di turbin ini, nozzle dipasang dengan pada pemandu. Nozzle ini mengubah beberapa bagian. Energi tekanan menjadi energi kinetik. Uap yang mengalir melalui nozzle sedang disebut jet-jet. Ini dilewati pisau yang bergerak dengan tekanan dan energi kinetik yang diberikan molekul uap. Gaya pada bilah dan penyebabnya pelari turbin dan poros untuk memutar. Poros ini juga tidak dapat dihubungkan dengan generator. Oleh karena itu generator berputar dan listrik dihasilkan sebagai reaksi. Penemuan uap turbin terjadi secara terus-menerus saat melewati seluruh pisau. Dengan demikian tekanan sistem turun secara bertahap terhadap tekanan turbin impuls uap konstan. Melalui bilah-bilah dan turbin reaksi, kecepatan uap berkurang saat mengalir melalui bilah-bilah yang bergerak. Keuntungan dari turbin uap yang dimilikinya daya dukung beban yang sangat besar. Ini sangat dapat dengan biaya perawatan dan pelumasan turbin uap yang lebih sedikit. Turbin uap bekerja dengan semua jenis boiler. Bagaimanapun juga memiliki turbin uap beberapa kekurangan adalah waktu khusus yang dibutuhkan untuk memulai dan menghentikan turbin yang juga dibutuhkannya. Boiler bertekanan tinggi yang mahal untuk menghasilkan uap. Mari kita lihat aplikasi turbin uap, terutama turbin uap bekas. Di pembangkit listrik tenaga uap, misalnya pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan pembangkit listrik tenaga surya ini. Sesi yang mempelajari tentang sejarah klasifikasi turbin uap. Setelah itu mempelajari cara kerja impuls dan reaksi turbin, kemudian membahas keuntungan dan kerugian dari turbin uap, dan akhirnya kami membuat daftar Selamat datang di video tutorial mekanisme oleh Mekana yang lebih kecil jenis turbin, yaitu turbin aksi dan turbin reaksi yang Curtis. Turbin uap yang akan kita bahas di sini adalah turbin tipe aksi. Pada turbin tipe aksi, energi potensial diubah menjadi energi kinetik. Dalam nozzle uap, kecepatan tinggi yang meninggalkan nozzle mengenai bilah-bilah yang pada tahap pertama turbin aksi bernama turbin aksi, yang dinamai mengacu pada aksi pemogokan uap susuru pisau menjadi dalam arah tindakan ke arah turbin. Uap dikeluarkan dari bilah yang berputar seperti gas panas yang dikeluarkan oleh nozzle roket. Selama proses ini pisau berputar bereaksi terhadap pengeluaran uap ini, bergerak ke arah yang berlawanan dari arah mana reaksi. Turbin aliran mudah yang kami disebutkan video sebelumnya adalah turbin tipe reaksi sebagai besar uap. Turbin adalah turbin reaksi aliran. Turbin
Uap pipa yang terbatas aplikasi tipe roda Curtis. Turbin akan dapat digunakan sebagai tahap pertama dari turbin reaksi aliran aksial besar untuk menunjukkan garap uap. Dalam tahapan turbin aksial dengan animasi 2D adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Pemecahannya adalah dengan menunjukkan tanpa animasi penampang yang ditampilkan di sisi kanan video animasi uap yang melewati ditampilkan ke kiri. Juga plot perubahan tekanan dan kecepatan steam ditampilkan saat steam bergerak arah seperti Anda yang lihat. Ada banyak tahapan pisau dengan aliran uap di antara mereka dalam berbagai warna. Saya menggunakan untuk menunjukkan tujuan dari panggung lingkaran putih yang bergerak embed ke dalam aliran berwarna hijau. Ini tujuan lingkaran putih adalah untuk menunjukkan aliran dan besarnya kecepatan aliran. Tahap ditunjukkan dengan warna merah tempat nozzle berada. Hal ini ditunjukkan dengan